Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Ini katanya Allah itu dekat dengan urat lehermu. Mana? Ini uratnya ada. Kenapa Allahnya nggak ada? Terus ini juga ada nih. Katanya Allah itu wal awalu wal akhiru, wa dhohiru wal batinu. Nah, terus ini seringkali disebutkan di Al-Quran itu dengan sebutan kami. Emang itu Allah ada banyak apa gimana sih ya? Kok bingung sih? Kepriwet. Nah itu makanya untuk pemirsa Ya. kita akan membahas tentang Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Terus dijelaskan juga bahwa Allah itu dohir, Allah itu batin. Iya. Wal awalu wal akhiru, bahwa Allah itu awal dan akhir. Iya. Nah, betul. ini mungkin kalau ini yang disebut ayat-ayat mutasabihat. Jadi masih harus dijelaskan oleh ulama yang memang benar-benar ulama waris gitu. Kalau, enggak asal-asalan langsung ditelan mentah-mentah ya. Ya iya, coba aja kalau tadi udah dicari kan. Iya, enggak ada tuh. Di leherku ada uratnya doang. Ada lehernya doang. Uratnya doang. Makanya Allah itu di dalam surat Qaf ayat 16 ini dijelaskan bahwa ini artinya saja ya. Artinya aja. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini kalau tidak tahu sistem wasilah, ini nggak bakalan tahu. Oh, itu harus mencari wasilah dulu itu. Harus lewat situ. Iya, makanya kalau ulama-ulama yang cuma menceritakan dari kitab-kitab, dari pondok pesantren itu nggak bakalan ngerti menjelaskan ini. Kok ada Allah batin, ada Allah zahir, ada yang awal, ada yang akhir. Ini adalah sistem wasilah qadim ini. Jadi ada Allah yang di laisa kamitslihi syai'un, yang jauhnya tak terhingga. Nah, terus ada utusannya. Terus baru ada ulil amri minkum yang ditajali oleh Allah itu. Begitu. Nah, jadi makanya Allah yang awal yaitu yang qadim itu. Dan yang akhir, nah itu ulil amri minkum di zaman kita sendiri gitu. Utusan Tuhan yang masih nur atau Rasulullah itu ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi yang laisa kamitslihi syai'un di atas. Ini gambaran ya, bukan berarti Allah Tuhan yang laisa itu di atas, bukan. Ini gambaran saja supaya jelas bahwa yang laisa kamitslihi syai'un itu posisi di atas. Terus tengahnya ada utusan, terus di bawahnya ada wakilnya yang di dunia yang zohir itu, yang untuk bertajali. Jadi memang sulit untuk menjelaskan ini kalau memang tidak tahu sistem wasilah yang qadim itu. Makanya banyak sekali ketika ditanya Allah itu ada di mana sih? Gitu kan, nggak tahu. Kalau nggak tahu wasilah itu, sistem wasilah qadim itu nggak tahu. Betul. Ya, itu sesungguhnya itu. Iya. Laki-laki harus ada wasilahnya tuh, wajib. Makanya kita harus mencari wasilah. Makanya kita seringkali mengatakan bid'ah, ya kafir gitu kan, karena tidak ketemu sistem wasilah qadim itu. Padahal kata guru kita bid'ah itu wajib ya. Nah, coba aja kalau kita renungkan di zaman sekarang, apa yang kita pakai seperti barang-barang HP, ya kan, HP atau mungkin kulkas, atau mungkin sepeda motor, itu
kalau dianggap secara pemahaman bid'ah, Iya. itu di zaman Nabi kan nggak ada. Berarti yang membid'ahkan lewat apa ini namanya, apa ini kayak istilahnya, orang lagi membid'ahkan orang tapi melalui alat Alat yang bid'ah. komunikasi. Berarti dia sendiri juga bid'ah. Ya bid'ah. Makanya sesungguhnya kalau di zaman sekarang itu bid'ah ya wajib. Iya. Karena barang-barang yang sekarang misalkan kayak pesawat yang nggak ada di zaman Nabi. Itu kalau kita mengarah kepada cuman bid'ah baru ya. Tetapi kita yang harus kita pahami, kita harus tahu yang namanya sistem wasilah qadim. Kalau tahu wasilah yang qadim itu, apapun yang kau pakai sarananya sekarang, nggak ada kaitannya dengan wasilah qadim itu. Karena ini baharu semua. Ya. Makanya yang harus kita pahami itu adalah ada alam qadim, ada alam baharu. Ada agama qadim, agama baharu. Ada rasul qadim, rasul baharu. Nah, itu harus paham. Kok saya ngomong begini? Kenapa? Karena guru saya begini. Iya. Saya tahu dari guru saya, makanya berguru, carilah guru yang membimbing, memberikan petunjuk supaya kita beribadah sampai kepada Tuhannya. Betul. Melalui utusannya, melalui guru rohani yang zahir. Gitu. Jadi nggak asal-asalan mengatakan bid'ah, sementara dia sendiri yang mengatakan bid'ah itu semuanya yang digunakan di alam baharu ini bid'ah semua. Makanya bid'ah itu berarti wajib dong, nggak sesat. Sesat itu tidak mengetahui jalur qadim, tidak mengetahui alam baharu, alam qadim. Taunya ya cuman yang terlihat oleh mata. Oleh pandangan zahir, tapi pandangan qadimnya nggak ada. Orang ibaratnya orang yang telah sampai kok dikatakan sesat, yang belum sampai, kan lucu ya. Itu mengatakan sesat pun dia nggak sadar bahwa dirinya pun sesat. Mengatakan bid'ah, sendirinya memakai bid'ah itu. Iya kan lucu. Nah itu. Mungkin kebanyakan orang pada latah kali ya, ikut-ikutan kali yang lagi ngetren gitu. Makanya kalau untuk beragama yang memakai sistem qadim itu jelas, pasti gitu kan. Ya agama kata Nabi kan, bukan kata Nabi ya, saya nggak ketemu Nabi, kata guru saya. Iya betul. Kata guru saya itu Islam itu ilmiah, ilmiun wa amaliyun. Ilmiun wa amaliyun. Ilmiah itu kan sesuai dengan nalar logis saat ini kan. Bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan. Iya, bisa dibuktikan. Jadi makanya kalau syahadat nggak ada yang disaksikan, bertuhan katanya bertuhan. Nggak ada Tuhannya. Tuhannya nggak ketemu. Apa kira-kira nyampe? Ya enggak lah, mau nyampe bagaimana, lah cuma diangan-angan. Nah ya itu, makanya di sini tuh harus melalui ilmu qadim. Betul. Qadim itu apa sih sebenarnya? Qadim itu kan mutlak, baku dan kekal. Jadi yang namanya kekal kan dari awal sampai sekarang sampai nanti ya. Ya ada terus keberadaannya. Makanya akhirat itu kan qadim. Lah kalau yang belum ketemu ya wajar aja. Kalau mengatakan akhirat itu nanti. Nah terus utusan Tuhan ada di mana? Kan ada di alam qadim. Betul. Tuhan ada di alam maha qadim. Ini yang penting, harus tahu masalah ini. Wasilah itu tangga gradatif, dimensional untuk menuju yang maha qadim. Iya. Karena kita alamnya baharu, kalau nggak melalui itu nggak bisa. Makanya yang namanya sunnah Rasul itu bukan
jasadnya yang diikutin, tapi menapaktilasi kodimnya. Jadi di situ nggak ada eker-ekeran. Orang senangnya eker-ekeran mulu ya. Iya, itu Yang kan dibahas jasadnya mulu, jasmaninya mulu. ya. Kalau sekarang cuma membahas jasadnya, kau tahu nggak dirimu itu ada yang jasad, ada yang rohani, kan Nah, gitu. iya. Harusnya kita mencari tahu yang itu gitu. Makanya kalau agamamu cuman sebatas ritual jasad, itu kausalitas untuk apa ya, mencapai akhirat tuh nggak ada. Nggak ada. Kausalitasmu tuh belum ada dalam dirimu. Betul. Makanya harus ditanamkan Nur iman dan iya, kausalitas rohani, Iya, betul. kausalitas kodim gitu, yaitu upgrade gelombang rohani. Betul, gitu. iya. Gitu. Jadi mengatakan kafir, kata Mbah Gus Dur gini, kafir dewe ketika teke. Oh no. Cuman ngertinya kafir liane dok ya. Kafir itu apa sih? Kafir itu kan Definisi kafir. definisi kafir itu kan yang nggak mau, yang menolak petunjuk, menolak petunjuk yang kodim, karena nggak tahu semuanya hanya pandangan syariat. Iya. Makanya di dalam surat Al-Isra 72 itu barang siapa yang buta mata hatinya di dunia Dia akan lebih buta lagi di akhirat gitu. Ya betul, tapi di situ bukan akhirat nanti kalau sudah mati. Ya kalau udah mati ya, ini yang di sini kan mata batin gitu ya. Mata hati. Kan berarti kan kodim ya di situ ya. Mata hati bukan mata zohir ini ya. Kalau mata zohir ya kalau mati ya merem. Lah orang tidur aja udah ini istilahnya. Ditanyain udah nggak denger, manro buka kan nggak denger, apalagi mati, jasadnya udah jadi kembali ke tanah. Nah iya, makanya di dalam diri manusia itu harus di-upgrade yang kodim itu. Iya. Supaya ada aktivasi roh di situ, ya. Ya itu kan jelas di dalam Ar-Rahman 33 itu ya, sering saya sebut nih kalau saya lagi ngomong begini. Tidaklah satupun jin dan manusia itu bisa melampaui batas langit dan bumi. Yang dimaksud langit itu akhirat. Makanya akhirat itu kodim, keberadaannya itu sebelum dunia ini ada, akhirat sudah ada. Kecuali dengan bimbingan Tuhan ya tadi ya dikatakan. Untuk bisa sampai kepada akhirat, makanya harus ditanamkan nur iman dan nur kitab itu adalah kodim gitu. Nur iman dan nur kitab yang kodim gitu. Makanya Al-Quran sendiri itu sebenarnya Al-Quran yang kodim. Karena apa? Dulu ketika Nabi Muhammad pada waktu menjadi Rasul, waktu jadi Rasul itu nggak boleh dimushafkan, karena itu memang kodim gitu loh. Nggak, itu juga tidaklah bisa tersentuh Al-Quran yang kodim itu kecuali hamba-hamba ruh yang disucikan. Ruh hamba-hamba yang disucikan. Kalau kan ada garis bawah di situ roh yang disucikan. Nah itu bukan jasad ini yang kalau mau baca Al-Quran yang mushaf harus berwudu, kan di situ ada garis bawah itu roh yang disucikan. Nah itu itu Al-An'am 79 ya, 78 tidaklah tersentuh Al-Quran kecuali oleh hamba-hamba yang rohnya disucikan, baru tersentuh itu. Nah kalau di surat Asy-Syura 52 demikian kami wahyukan nur iman dan nur kitab. Sebelumnya
tidaklah kamu mengerti apa itu nur iman dan nur kita. Iya. Gitu. Makanya wajib nyari dulu tuh Nyari guru dulu. pembimbingnya, Guru pembimbing, guru penyelamat, juru Nah. selamat. guru pembimbing yang rohani itu ada di sistem wasilah itu. Makanya kan di dalam hadis atau barang siapa yang mengenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya, kan gitu. Iya. Diri yang mana nih yang harus dikenali, kan gitu. Iya. Di diri ini ada yang qadim, gitu. Ada ruh, Iya. ada jasad, ada ruh. Iya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, yang ruh ini harus di-upgrade dengan gelombang qadim itu baru bisa memasuki akhirat. Baru mengenal Tuhan, karena Tuhan itu kan di lapis-lapisan langit akhirat. Itu di sekolahnya di mana yang bisa menjelaskan kayak gitu sih, supaya praktek gitu, jangan cuma omong-omong doang, jangan cuma cerita-cerita doang. Tuh ada di mana sih coba? Itu ada di Torekoh Naksabandiyah Kholidiyah Almadiyah Nusantara. Itu praktek di alam qadim, alam akhirat. Jangan nanti ya. Iya, akhirat tuh sekarang. Sekarang akhirat itu bukan nanti ya. Makanya kalau yang membid'ahkan orang karena dia belum tahu, itu belum ketemu ilmu qadim atau wasilah qadim. Makanya dia taunya cuman pandangan mata zohir, pandangan mata batinnya belum di-upgrade, belum ditanamkan. Ayo, kita berangkat. Oke, kita berangkat, kita mau ke akhirat. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku semuanya, bukan maksud menggurui, bukan maksud menzolimi Anda, menghakimi Anda, tetapi ini adalah petunjuk untuk mencari sesuatu yang Anda belum tahu, cara beragama yang belum sampai kepada tujuan. Ya, untuk mencapai ke tujuan, kamu pastikan dulu syarat rukunnya terpenuhi, jalan dan caranya itu pasti. Kalau tidak ketemu itu, tidak ketemu jalan qadim atau wasilah qadim untuk menuju yang maha qadim, itu bullshit atau bohong. Walaupun banyak yang mengatakan bercerita Tuhan, bercerita ibadah, melakukan ritual ibadah sampai ibaratnya sampai puncaknya ya, kalau di Islam itu haji. Tetapi kalau tidak memakai ilmu qadim atau wasilah qadim, itu akan sia-sia. Well, Anda jenius sekali nih. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semua. Carilah ilmu qadim, ilmu wasilah, ya, wasilah qadim, jalan qadim, untuk sampai kepada yang maha qadim, yaitu Tuhan yang esa, yang ada di alam maha qadim. Terima kasih untuk saudara-saudaraku. Sekiranya ini bermanfaat, renungkanlah. Tetapi kalau tidak, ya lupakanlah. Jangan diingat-ingat. Ini hanya tukang dugem, ya. Nggak ada ininya pokoknya. Tukang dugem doang, tukang duduk genjot mesin, ya. Jadi nggak usah dipikirin. Tetapi kalau Anda cerdas, Anda akan mencari, ya. Yang saya sampaikan itu adalah ilmu qadim, bukan ilmu dunia. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.